Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait keseimbangan produksi sebagai tugas besar dari mata kuliah Matematika Ekonomi semester 2 yang diampu oleh Ibu Nurvita. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok yang lain. Yang pertama adalah saya, Lucky Ramadan. Yang kedua ada Anessa Denabiani. Yang ketiga ada Aurelia Khairunisa. Ada Oriza Sativa Dwi Putri. Ada Reski Aulia Ibrahim. Ada Lutfi Faiz Khairi. Ada Muhammad Zafran Dikam Nadani. Nah, pertama-tama kita akan mulai dari pengertian keseimbangan produksi. Apa sih artinya atau apa sih makna dari keseimbangan produksi? Nah, pengertian dari keseimbangan produksi ini adalah suatu keadaan atau tingkat penggunaan kombinasi faktor-faktor produksi secara optimum. Pada selanjutnya, tingkat kombinasi penggunaan masukan yang optimum ini dapat kita cari dengan metode Lagrange. Baik, selanjutnya ada keseimbangan produksi. Fungsi produksinya adalah P sama dengan F tanda kurung K, L dimaksimumkan terhadap fungsi anggaran, M sama dengan KPK ditambah LPL, dengan M adalah total anggaran untuk membeli masukan K dan L. Nah, K dan L sendiri merupakan sebuah variabel. Nah, selanjutnya ada identifikasi soal. Yang pertama adalah fungsi tujuan yang hendak dioptimumkan memiliki rumus P sama dengan F tanda kurung K, L. Selanjutnya yang kedua, ada fungsi kendala yang dihadapi dilambangkan dengan huruf M besar, dan memiliki rumus M sama dengan KPK ditambah LPL. Selanjutnya membuat fungsi Lagrange. Memiliki rumus F besar, tanda kurung K, L sama dengan F kecil, tanda kurung K, L ditambah lambda, buka kurung KPK ditambah LPL, dikurangi dengan M besar. M besar itu sendiri memiliki arti fungsi kendala yang dihadapi. Selanjutnya, untuk mencari nilai K dan L maksimum, kita harus membuat dua persamaan terlebih dahulu. Persamaan pertama adalah persamaan terhadap K, yaitu FK buka kurung K, L sama dengan 0, yaitu FK tanda kurung K, L ditambah dengan lambda PK sama dengan 0. Nah, itu merupakan persamaan satu. Persamaan duanya persamaan terhadap L. Jadi rumusnya adalah FL K, L sama dengan 0, yaitu FL tanda kurung K, L ditambah lambda PL sama dengan 0. Nah, jika persamaan 1 dan 2 sudah dibuat, kita dapat menemukan nilai K dan L. Dan selanjutnya, tahap selanjutnya adalah kita dapat mencari P maksimum. Baik, setelah itu ada contoh soal. Contoh soal yang pertama, Arman akan membuat 2 jenis souvenir dengan anggaran biaya 2,5 juta rupiah. Bahan baku souvenir A adalah 3.500 per unit dan souvenir B adalah 50.000 per unit. Misalkan fungsi produksi P sama dengan 500 AB, tentukan jumlah kedua souvenir supaya produksi optimum dan berapa produksi optimumnya. Fungsi tujuan yang hendak dioptimumkan ialah P sama dengan 500 AB. Fungsi kendala yang dihadapi 3.500 A plus 50.000 B sama dengan 2.500.000. Kita pindah ruaskan, jadi 3.500 A plus 50.000 B negatif 2.500.000 sama dengan 0. Kita masukkan fungsi kendala ke dalam fungsi baru Lagrange. Dan kita masukkan juga fungsi yang hendak dioptimumkannya. Jadi, fungsi AB sama dengan 500 AB plus lambda dikali 3.500 A plus 50.000 B negatif 2.500.000. Sama dengan 500 AB plus 3.500 lambda A plus 50.000 lambda B negatif 2.500.000 lambda. Ini didapatkan dari perkalian lambda dengan fungsi kendala. Lalu syarat yang diperlukan agar fungsi AB maksimum.
Kita turunkan dulu A-nya, jadi fungsi AB sama dengan 500B plus 3500 lambda. Ini didapatkan dari turunan A fungsi AB. Dari 500AB menjadi 500B, 3500 lambda A menjadi 3500 lambda. Dan kita turunkan juga turunan B-nya, yaitu fungsi turunan B dari AB sama dengan 500A dari 500AB plus 50.000 lambda dari 50.000 lambda B sama dengan 0. Lalu kita cari lambdanya, kita samakan lambda sama dengan negatif 500B per 3500. Kita coret, jadi 5 bagi 35 sama dengan 7. Jadi B sama dengan, jadi lambdanya adalah B per 7. Lalu untuk turunan B, lambda sama dengan negatif 500A per 50.000. Jadi A per 100. Ini kita perkecil jadi lambda yang pertama kita dapatkan B per 7, lambda kedua kita dapatkan A per 100. Lalu kita samakan lambdanya, jadi B per 7 sama dengan A per 100. Dikali silang, jadi 100B sama dengan 7A. Kita cari A-nya, A sama dengan 100B per 7. Lalu kita substitusikan nilai A yang kita ketahui ke dalam fungsi kendala. Fungsi kendalanya ialah 2.500.000 sama dengan 3.500A plus 50.000B. Kita masukkan A-nya, jadi 3.500 dikali 100B per 7 plus 50.000B. Kita kalikan, jadi kita hasilkan 350.000 per 7B plus 50.000B. Hasil dari 350.000 per 7 ialah 50.000B. Jadi 50.000B ditambah 50.000B sama dengan 100.000B. Jadi B sama dengan 2.500.000 per 100.000. Jadi kita dapatkan nilai B-nya itu 25. Karena kita sudah mendapatkan nilai B, kita masukkan ke dalam A-nya agar kita tahu berapa A-nya itu. Jadi A sama dengan 100B per 7, kita masukkan B-nya, jadi A sama dengan 100 dikali 25 per 7, jadi 2.500 per 7. Kita dapatkan hasilnya itu 357,14, kita bulatkan menjadi 357. Jadi jumlah souvenir A dan B agar optimum adalah 357 untuk souvenir A dan 25 untuk souvenir B. Lanjut kita ke pertanyaan yang kedua. Berapa produksi optimumnya? Kita masukkan nilai A dan B yang kita ketahui ke dalam fungsi produksinya. Jadi P sama dengan 500AB, kita masukkan nilai A dan B-nya, jadi 500 dikali 357 dikali 25, jadi hasilnya adalah 4.462.500. Jadi jumlah produksi optimumnya ialah 4.462.500. Sekian. Untuk soal berikutnya, seorang produsen mencadangkan Rp96 untuk membeli masuk K dan L. Harga per unit K dan L adalah Rp4 dan Rp3. Fungsi produksinya sebesar P sama dengan 12KL. Tentukan berapa unit masing-masing masukan seharusnya ia gunakan agar produksinya optimum. Fungsi produksinya P sama dengan 12KL. Fungsi kendalanya 96 sama dengan 4K ditambah 3L. Untuk fungsi kendala sama dengan 0, 96-nya dipindah luaskan menjadi 4K ditambah 3L min 96. Fungsi Lagrange-nya F sama dengan 12KL ditambah lambda, ini dari fungsi kendalanya. Lalu lambdanya dikalikan dengan masing-masing di dalam kolom ini. Setelah itu, agar F-nya maksimum, dari fungsi ini diturunkan K-nya menjadi FK sama dengan 12L ditambah 4 lambda sama dengan 0. Lalu untuk mencari lambdanya, lambda sama dengan min 3L dari 3L-nya dipindah luaskan.
Lalu L-nya juga diturunkan menjadi FL sama dengan 12K ditambah 3 lambda sama dengan 0. Lambdanya menjadi lambda sama dengan 4K dari sini dipindah ruaskan menjadi 4K. Lalu untuk mencari L-nya, 3L sama dengan 4K, 3-nya dipindah ruaskan menjadi L sama dengan 4 dibagi 3K. Lalu yang dari fungsi ini, L-nya yang udah dicari tadi dimasukkan jadi 96 sama dengan 4K ditambah 3 dalam kurung 4 dibagi 3K. Lalu untuk mencari masing-masing unitnya, 96 sama dengan 8K, 8-nya dipindah ruaskan menjadi 96 dibagi 8, K-nya sama dengan 12, lalu L sama dengan 4 dibagi 3 dikali 12 sama dengan 16. Sekarang kita masuk ke bagian B. Berapa unit kombinasi keluaran yang dihasilkan dari kombinasi tersebut? Karena di nilai A-nya itu kita udah dapat nilai produksi optimumnya, yang dimana K itu sama dengan 12, L itu sama dengan 16. Jadi, eh, karena kita mencari kombinasi berapa unit kombinasi keluaran, berarti kita masukkan ke fungsi produksinya sebesar P sama dengan 12 KL. Tinggal dimasukin P sama dengan 12 dikali 12. Terus dikali 16 lagi. Jadi hasilnya itu 2304. Nah, jadi kombinasi keluaran yang dihasilkan adalah 2304 unit. Untuk contoh soal selanjutnya, fungsi produksi suatu barang dinyatakan dengan P sama dengan 6K pangkat 2 per 3, L pangkat 1 per 3. Tentukan A bentuk fungsi produk marginal untuk masing-masing faktor produksi, B berapa produk marginal tersebut jika digunakan 8 unit K dan 27 unit L. Untuk yang pertama, kita akan mencari fungsi produk marginal, yaitu terdapat fungsi produksinya P sama dengan 6K pangkat 2 per 3, L pangkat 1 per 3. Lalu mencari fungsi produk terhadap barang K, yaitu yang pertama kita turunkan terlebih dahulu, yaitu 6 dikali 2 sama dengan 12, bagi 3 sama dengan 4, maka diperolehlah hasil 4K pangkat minus 1 per 3. Minus 1 per 3 didapatkan dari 2 per 3 dikurangi 1. Lalu diperolehlah hasilnya 4L pangkat 1 per 3 per K pangkat 1 per 3. Agar K-nya tidak menjadi pangkat minus 1 per 3, maka K pangkat minus 1 per 3 ditaruh di bawah per, sehingga angka minusnya hilang. Lalu mencari fungsi produk terhadap barang L, yaitu 6 dikali 1 sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2, yaitu hasil turunannya adalah 2K pangkat 2 per 3, yang dimana 2 per 3 itu dari 1 per 3 dikurangi 1, lalu diperolehlah hasilnya 2K pangkat 2 per 3 per L pangkat 2 per 3. Agar L pangkatnya tidak minus 2 per 3 lagi, maka L pangkat 2 per 3 ditaruh di bawah per juga. Oke, lanjut ke pertanyaan B, yaitu berapa produk marginal tersebut jika digunakan 8 unit K dan 27 unit L. Pada bagian A, kita mencari fungsi produk marginal. Hasil dari fungsi produk marginal tersebut, pada K dan L-nya kita masukkan angka-angka yang telah dicantumkan pada soal ini, yaitu K-nya 8 dan L-nya 27. Fungsi produk terhadap barang K kita masukkan seperti berikut. 4 dikali 27, L-nya, pangkat 1 per 3 per 8, K-nya, pangkat 1 per 3. Sehingga dikalkulasikan menjadi sama dengan 4 dikali 27 akar 3 per 8 akar 3. Sama dengan 4 kali 3 per 2. Dan hasil akhirnya adalah 6.
Kemudian fungsi produk terhadap barang L seperti ini. 2 dikali K yaitu 8 pangkat 2/3 per 27 L-nya pangkat 2/3 dikalkulasikan menjadi 8 pangkat 2 akar 3 per 27 pangkat 2 akar 3 menjadi 64 akar 3 per 729 akar 3. Dikalkulasikan lagi menjadi 2 kali 4/9 dan yang hasil akhirnya adalah 8/9.